Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Seperti yang telah Wong Anime umumkan sebelumnya di postingan komunitas, Wong Anime kemungkinan tidak hanya akan membahas hal Jepangan saja seperti anime, manga, light novel, dan lain-lain, tapi kemungkinan Wong Anime juga akan membahas hal-hal yang bersifat pop culture lainnya seperti yang diterterakan di deskripsi channel ini. Jadi kemungkinan Wong Anime akan sesekali membahas hal lain seperti misalnya kartun, film, atau mungkin bahkan film-film superhero yang saat ini sedang tren seperti misalnya Marvel, DC, The Boys, dan lain-lain. Mungkin kalian bisa komentari di bawah mengenai hal ini. Jadi apa yang akan Wong Anime bahas kali ini? Pada kesempatan kali ini Wong Anime akan membahas salah satu kartun nostalgia yang dulu biasa menemani kita di Global TV di saat pagi hari. Apalagi kalau bukan Avatar The Last Airbender. Kalian siap? Silahkan ditonton videonya. Seperti yang kita tahu dan pernah tonton dulu, Avatar The Last Airbender menceritakan mengenai 4 wilayah yang masing-masing mewakili 4 elemen yang ada di dunia Avatar. Wilayah tersebut adalah negara api, kerajaan bumi, pengembara angin, dan suku air. Masing-masing wilayah tersebut dinamai dikarenakan masing-masing wilayah memiliki banyak sekali pengendali elemen terkait yang kemudian menjadi identitas dari wilayah-wilayah atau kelompok tersebut. Namun apakah hanya ada 4 pengendalian elemen di dunia Avatar? Ternyata tidak sama sekali. Keempat elemen yang merupakan elemen dasar tersebut ternyata tidaklah kaku dan bisa terus berkembang sesuai dengan kemampuan bertahan hidup di masing-masing wilayah, dan pada akhirnya kebutuhan tersebut membuat para pengendali menemukan jenis-jenis pengendalian baru yang merupakan perpanjangan dari keempat elemen dasar tersebut. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis bending alias pengendalian elemen di dunia Avatar lengkap dengan penjelasan masing-masing elemen. 1. Airbending. Airbending atau pengendalian udara adalah merupakan bentuk pengendalian elemen dari para kaum nomaden yang umumnya berasal dari kuil udara. Tidak seperti negara-negara lain yang tinggal dan menetap di satu wilayah saja, para pengendali udara umumnya tersebar di berbagai tempat dan kemudian membangun kuilnya masing-masing di 4 arah mata angin. Karenanya di dunia Avatar kalian bisa menemukan berbagai macam kuil udara seperti misalnya kuil timur, kuil utara, dan kuil selatan. Keempat elemen biasanya mewakili identitas dari para penggunanya. Karenanya, para kaum nomaden udara dikenal seperti angin. Mereka dikenal bebas dan senang mengelana dan melakukan perjalanan ke berbagai tempat. Juga tidak terlalu suka dengan kekangan yang mengikat mereka ke satu tempat tertentu. Hal ini membuat elemen angin dikenal sebagai elemen kebebasan. Walaupun beberapa dari mereka terkadang menerjemahkan kebebasan terlalu literal, seperti misalnya ibu dari Avatar Kyoshi. Ya, kalian mungkin tertarik untuk mendengar kisahnya dan ingin kalau Wong Anime membuat videonya, silahkan komentar di bawah. Elemen angin ini pertama kali diberikan oleh singa kura-kura di era Avatar pertama dan kemudian setelahnya dipelajari dengan mengamati bison terbang. Dikatakan kalau tanda panah yang ada di kepala bison terbang menginspirasi para pengendali udara untuk membuat tato panah di kepala mereka. Dan ini menunjukkan kalau siapapun yang memiliki tato tersebut adalah seseorang yang telah menguasai pengendalian udara dan telah selesai dalam pelajaran mereka. Di kartun Avatar, gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pengendalian udara diambil dari kungfu Baguazhang, jenis kungfu yang dikenal dengan kemampuan menghindarinya yang tinggi dan kemampuan meliuk dan memanfaatkan energi lawan. Karenanya, pengendalian udara dikenal sebagai pengendalian yang bersifat pasif dan defensif dan umumnya menggunakan jing negatif atau energi negatif sebagai gaya pertarungannya. Para pengendali udara biasanya memilih untuk merespon menggunakan refleks fleksibel mereka di dalam pertarungan dan jarang sekali bertindak ofensif. Hal ini dikarenakan filosofi elemen udara yang mengalir mengikuti arus dan biasanya menghindari pertempuran, bersifat damai dan memfokuskan diri mereka dalam mencari pencerahan. Akibat filosofi mencari pencerahan ini, semua anak yang lahir dari para pengembara udara pasti 100% akan menjadi pengendali udara. Secara teknis, pengendalian udara adalah merupakan salah satu elemen yang sangat bermanfaat ketika dikuasai. Seseorang yang bisa menggunakan elemen ini bisa menyelamatkan diri mereka apabila jatuh dari ketinggian, bisa menghempaskan penyerang tanpa melukai mereka, bisa berlari dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan beberapa bahkan bisa terbang. Para pengendali udara kuat lainnya bahkan bisa melakukan proyeksi astral dan membuat koneksi hingga bahkan mengetahui keberadaan orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan mereka seperti yang diperlihatkan
didapatkan oleh Jinora di Avatar The Legend of Korra. 2. Waterbending. Waterbending alias pengendalian air adalah merupakan bentuk pengendalian dari para penghuni kutub selatan, kutub utara, dan juga suku pedalaman rawa berkabut yang dikenal sebagai suku air. Elemen ini dikenal sebagai elemen perubahan sehingga bisa digunakan dalam berbagai bentuk seperti misalnya es, salju, uap, atau bahkan lumpur yang kita tahu merupakan bentuk air dalam zat padat dan gas. Selain itu, berbeda dengan para pengendali elemen lainnya yang umumnya mempelajari pengendali melalui pengamatan dari hewan, para pengendali air belajar dengan mengamati bulan yang menggunakan gravitasinya untuk membuat air laut pasang dan surut. Karenanya, bulan merupakan sumber kekuatan dari para pengendali air. Dengan kata lain, mereka belajar secara tidak langsung kepada roh untuk mendapatkan pengendalian yang mereka miliki. Filosofi dan bela diri yang dipakai oleh para pengendali air berasal dari Kung Fu Tai Chi yang berfokus dalam mengendalikan aliran kekuatan dan memanfaatkan kekuatan musuh dan mengalirkannya untuk melawan dirinya sendiri. Dengan kata lain, pertarungan sambil menghemat energi. Walaupun begitu, para pengendali air dari wilayah rawa berkabut jauh lebih kaku dan lebih menggunakan hantaman langsung daripada para pengendali air biasa yang biasanya berusaha mengalir seperti air. Selain pengendalian air, para pengguna pengendalian elemen yang satu ini juga terkadang memiliki kemampuan untuk mengobati luka menggunakan pengendalian mereka. Dan kemampuan ini sangatlah berguna dalam banyak kondisi tertentu. Para pengendali air biasanya membutuhkan suplai air untuk membuat air menjadi senjata mereka, sehingga mereka sering membawanya kemana-mana. Namun pengendali air tingkat tinggi biasanya tidak membutuhkan suplai air dan bisa menciptakan air dari uap di udara, awan, ataupun mengekstraknya secara langsung dari tanaman yang kita tahu memiliki cairan di dalamnya. 3. Earthbending. Earthbending alias pengendalian bumi adalah merupakan bentuk pengendalian atas unsur-unsur bumi seperti misalnya tanah, batu, mineral, kristal, dan lain-lain, dan merupakan salah satu bentuk pengendalian yang paling banyak variasinya di antara pengendalian-pengendalian lainnya. Sama seperti elemen-elemen lain, awalnya singa kura-kura alias lion turtle lah yang mengajarkan manusia untuk menggunakan pengendalian bumi, hingga kemudian mereka berhenti melindungi manusia. Setelahnya, para pengendali bumi kemudian belajar dari cerpelai tikus mondok yang buta, dan melalui observasi alias pengamatan terhadap mereka, maka para pengendali bumi yang dianggap sebagai pengendali bumi pertama pun muncul. Pengendali bumi yang dipercaya sebagai pengendali bumi pertama itu bernama Oma dan Shu. Dalam konflik dua desa tersebut, Shu terbunuh. Oma yang pada dasarnya bisa saja menghancurkan kedua desa tersebut justru malah membangun dan mendamaikan kedua desa tersebut. Maka untuk menghormati mereka berdua, para penduduk desa menamai desa mereka yang kemudian nantinya akan menjadi salah satu wilayah terkuat di kerajaan bumi dengan nama Omashu. Dan gua tempat Oma dan Shu biasa bertemu secara sembunyi-sembunyi disebut dengan sebutan Gua Dua Kekasih. Sebagai bentuk pengendalian, elemen bumi berfokus pada jing netral di dalam pertarungan. Dengan kata lain, para petarung terbaik dari bumi akan menunggu dan mendengarkan sebelum mereka akhirnya menemukan peluang dan menggunakan peluang tersebut untuk mengalahkan musuh. Dengan banyaknya variasi-variasi dari pengendalian bumi, maka banyak pula jenis-jenis bela diri dari pengendalian ini. Normalnya, kungfu bela diri Hunggar atau Hung Chun adalah dasar dari bela diri ini. Namun ada pula yang menggunakan gerakan-gerakan gulat pro sebagai dasar dari gaya pengendalian bumi yang mereka lakukan. Toph yang merupakan guru dari Eng menggunakan gaya bela diri Kungfu Tang Lang Chuan alias Kungfu Belalang Sembah sebagai dasar bela diri dari pengendalian bumi. Begitu juga Eng yang belajar darinya. Pengendali bumi yang memiliki tingkatan tinggi bisa menggunakan pengendaliannya untuk melakukan ekolokasi sehingga bisa melihat keadaan sekitar seperti jumlah penyerang, kondisi geografis, dan tempat-tempat tersembunyi. 4. Firebending. Firebending alias pengendalian api adalah merupakan bentuk pengendalian elemen yang umumnya dimiliki oleh orang-orang dari negara api, namun minoritas di negara bumi juga memilikinya. Pada awalnya, elemen ini diberikan oleh singa kura-kura, lalu kemudian setelah mereka menghentikan usaha mereka sebagai pelindung manusia, para pengendali api kemudian mempelajari pengendalian tersebut dengan mengamati naga. Hal ini kemudian menyebar kepada peradaban kuno Kesatria Matahari yang dipercaya sebagai para pengendali api pertama.
Api ini dikenal sebagai elemen kekuatan dan kehidupan, sehingga nafas adalah merupakan kunci pengendalian dari elemen ini. Namun kemudian dalam invasinya ke negara-negara lain, negara api membelokkan sumber energi pengendalian api ini menjadi kemarahan dan kebencian. Sebagai salah satu bentuk pengendalian api mengambil kekuatannya dari matahari, sehingga umumnya mereka sangat kuat di siang hari. Tidak hanya itu, mereka juga mengambil bentuk kekuatan mereka dari elemen alam lainnya seperti misalnya komet, petir, dan juga gunung berapi. Karenanya ketika terjadi gerhana matahari total, mereka akan sama sekali tidak bisa menggunakan pengendalian api, dan ini membuat mereka sangat rentan diserang. Bentuk pengendalian ini dikenal dengan bentuk pengendaliannya yang benar-benar agresif dan fokus pada menyerang. Walaupun kemampuan ini juga bisa digunakan untuk bertahan pula, umumnya mengingat sifat alami api yang membakar apapun yang menyentuhnya, maka bentuk pertahanan elemen ini memiliki kapabilitas ofensif yang tinggi, dengan kata lain pertahanan yang merusak. Sebagai bela diri, gerakan-gerakan dari pengendalian api banyak mengambil dari Kungfu Shaolin Selatan yang memang sering menggunakan tendangan dan gerakan-gerakan yang lumayan akrobatik. Beberapa pengendali api kuat bahkan mampu menghasilkan petir dan mengalirkan petir tersebut dengan menggunakan gerakan sirkular alias memutar seperti pengendalian air, walaupun dengan tekanan kekuatan ketika melakukannya. Pengendali api kuat dan berbakat seperti Azula mampu menciptakan api dengan suhu tinggi yang biasanya memiliki api berwarna biru, berbeda dengan api yang dilakukan oleh para pengendali api umumnya. 5. Plant bending alias pengendalian tanaman. Plant bending alias pengendalian tanaman adalah merupakan salah satu sub-skill dari pengendalian air. Pengendalian ini membuat penggunanya bisa mengendalikan tumbuhan. Tumbuhan yang biasa digunakan untuk melakukan pengendalian ini biasanya adalah tumbuhan merambat yang memiliki konten air yang tinggi sehingga bisa dikendalikan dengan mudah. Tampaknya para pengendali air dari kutub utara dan selatan hampir tidak menyadari mengenai bentuk pengendalian ini dikarenakan kurangnya jumlah tumbuhan atau tanaman di tempat yang memang hanya dipenuhi salju dan es tersebut. Di Avatar The Last Airbender, Hu adalah satu-satunya orang yang terlihat bisa menggunakan pengendalian ini dan biasanya menggunakan tumbuhan merambat untuk menjerat musuh di dalam pertarungan. Dia juga bisa membuatnya menjadi seperti baju zirah raksasa yang tidak hanya melindunginya dari serangan, namun juga meningkatkan kapabilitas ofensifnya menggunakan baju zirah tumbuhan tersebut. 6. Blood bending. Blood bending atau pengendalian darah adalah merupakan salah satu bentuk subskill pengendalian air di mana penggunanya menggunakan cairan yang ada di dalam tubuh makhluk hidup untuk mengendalikan mereka dan menggerakkan mereka secara paksa. Umumnya pengendalian ini hanya bisa digunakan ketika malam bulan purnama. Namun ketika seorang pengendali air sudah mencapai penguasaan yang sangat tinggi, maka dia biasanya akan bisa mengendalikan darah kapanpun dan dimanapun. Beberapa bahkan mampu melakukannya tanpa menggunakan kuda-kuda atau gerakan tangan sama sekali. Para pengendali air biasanya bisa menggunakan pengendalian darah ketika dia bisa menghasilkan air kapanpun dan dimanapun mereka berada, atau dengan kata lain ketika penguasaan mereka telah cukup tinggi. 7. Sandbending. Sandbending atau pengendalian pasir adalah salah satu bentuk pengendalian bumi yang umumnya dilakukan oleh para penghuni daerah padang pasir Siwong di wilayah kerajaan bumi. Pengendalian ini pertama kali diperlihatkan ketika Eng dan kawan-kawan memasuki perpustakaan tersembunyi Wang Sito. Dikarenakan bentuk pasir yang lembek dan lembut, banyak para pengendali bumi memiliki kesusahan untuk mengendalikannya dikarenakan transisi dari tanah berbatu yang memang awalnya keras. Toph awalnya juga kesusahan untuk menggunakan jenis pengendalian ini. Namun kemudian dia berhasil menguasai pengendalian pasir dan bahkan mampu membuat kota Ba Sing Se secara detail menggunakan pengendalian pasirnya. Beberapa pengendali pasir juga bisa mengendalikan kaca, mengingat kaca sendiri memang berasal dari mineral yang berada di dalam pasir. 8. Lava bending. Lava bending adalah bentuk pengendalian bumi yang biasanya hanya bisa dilakukan oleh pengendali bumi terkuat. Pengguna pengendalian lava pertama adalah Avatar Seto, avatar sebelum Avatar Yang Chen, dan merupakan menteri dan penasihat agung dari negara api. Kemampuan ini membuat penggunanya daripada mengeluarkan bumi bisa mengeluarkan lava dari dalam bumi dan menggunakannya sebagai senjata. Sejauh ini selain para avatar, para pengendali bumi terkuat biasanya bisa menggunakannya. Toph dan juga Bolin dari Avatar The Legend of Korra sejauh ini merupakan dua karakter selain para avatar yang bisa menggunakan pengendalian elemen ini secara bebas. 9. Metal bending. Metal bending atau pengendalian logam adalah bentuk pengendalian bumi yang pertama kali ditemukan oleh Toph Beifong, guru pengendalian bumi dari Aang.
ketika dia ditahan di dalam peti logam yang memang didesain khusus untuk menghentikan pengendali bumi. Dengan memanfaatkan kandungan mineral yang ada di dalam peti besi yang mengurungnya, Toph berhasil membengkokkan logam yang mengurungnya dan pada akhirnya mengendalikannya. Kemampuan ini kemudian menjadi kemampuan pokok dari pasukan keamanan Kota Republik yang merupakan wilayah bekas koloni negara api di Kerajaan Bumi, dan Toph berhasil menyebarluaskannya dan mengajarkannya secara bebas. Aplikasi dari pengendalian logam ini sangatlah luas, mengingat manusia sudah hampir tidak bisa melepaskan diri mereka dari benda-benda berbahan logam yang ada di sekelilingnya, maka penggunanya bisa memanfaatkan hal ini dalam pertarungan, sebagai senjata atau bahkan tali untuk mengikat. Pasukan keamanan Republik City alias Kota Republik menggunakan pengendalian logam untuk mobilitas dan menggunakannya untuk bergelantungan di atas bangunan kota dan mengikat kriminal yang berbuat onar. 10. Combustion Bending. Combustion bending atau pengendalian ledakan adalah merupakan salah satu bentuk pengendalian dari elemen dasar api dan merupakan perpanjangan dari elemen tersebut. Pengendalian ledakan ini pada dasarnya menggunakan telekinetik dan aliran chi di dalam tubuh yang kemudian memfokuskannya pada dahi penggunanya. Karenanya para pengguna dari elemen combustion ini biasanya ada tato mata ketiga di dahi para pengguna pengendalian ini, dan ini kemungkinan terjadi supaya pengendali elemen ini bisa memfokuskan chi di dahinya. Sayangnya, pengendalian ini terlepas dari kekuatannya yang luar biasa, memiliki kelemahan yang sangat fatal. Walaupun memiliki kekuatan destruktif, chi yang disalurkan akan langsung meledak ketika menyentuh benda padat, sehingga akan sangat berbahaya apabila hal ini terjadi di dekat penggunanya. Tidak hanya itu, mata ketiga di dahi pengguna apabila dilukai akan membuat aliran chi terganggu, dan ini biasanya akan berakhir dengan ledakan dari jarak nol yang biasanya akan membunuh penggunanya. 11. Energy Bending. Energy bending atau pengendalian energi adalah merupakan bentuk pengendalian original sebelum pengendalian elemen. Makhluk pertama yang bisa melakukan energy bending atau pengendalian energi adalah singa kura-kura, dan biasanya mereka lakukan untuk membuka aliran cakra dari manusia sehingga mereka bisa melakukan pengendalian elemen. Setelahnya, Aang kemudian belajar pengendalian energi ini dari singa kura-kura terakhir dan lalu menggunakannya untuk menghilangkan pengendalian api dari Raja Api Ozai. Energy bending ini kemudian diajarkan oleh Aang kepada Korra yang merupakan avatar selanjutnya. Di era avatar Korra, Amon yang merupakan pendiri dari kelompok pemberontak Equalis atau pejuang kesetaraan berhasil mendapatkan pengendalian energi dan menghilangkan pengendalian elemen satu persatu dari para pengendali hingga akhirnya Korra menghentikannya. Baiklah semuanya, itulah jenis-jenis bending yang ada di Avatar The Legend of Aang. Kalian mungkin menyadari kalau ada beberapa jenis pengendalian yang seharusnya ada di daftar ini namun tidak Wong Anime sebutkan. Ini terjadi karena pengendalian-pengendalian yang kalian sebutkan kemungkinan baru muncul di Avatar The Legend of Korra sehingga Wong Anime tidak menyebutkannya di sini. Dan dengan penutupan ini Wong Anime mengakhiri videonya. Sebelumnya Wong Anime beritahukan kepada kalian supaya subscribe untuk bisa terus update video-video terbaru dari Wong Anime, sehingga kalian tidak ketinggalan menonton video-video terbaru. Dan dengan ini Wong Anime mengakhiri videonya. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.